Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa sehat ya. Nah, kali ini saya mau share kegiatan full di luar bersama Alia dan suami. Jadi kami memang dalam mengisi momen-momen liburnya sekolah Alia, mengunjungi salah satu wisata di Tambelang, Cibitung, Bekasi. Buat teman-teman yang domisilinya Cibitung, pasti tahu ya Danau Tambelang. Masya Allah, nggak nyangka sih bisa seindah ini. Dari cerita-cerita tetangga memang bilang danau itu bagus kok, katanya spot buat foto-fotonya juga keren katanya gitu kan. Cuman saya belum kepikir dan nggak tergerak buat datang gitu ke tempat ini. Walaupun memang tidak terlalu jauh sih sama tempat tinggal kami, tapi kali ini benar-benar terdorong buat ngunjungin si danau tersebut. Ternyata agak pelosok gitu teman-teman. Nggak nyangka di pelosok Cibitung Bekasi ada wisata yang lumayan bagus. Dan alhamdulillah kita udah sampai. Kita lagi nyari parkir nih teman-teman. Untuk danau ini memang terkenal sama sport sama spot-spot buat foto dan juga dijadikan tempat untuk olahraga di pagi hari. Biaya masuknya juga murah, cuma 10.000 ya teman-teman. Dan pas masuk kita bisa sepuasnya mengelilingi, menikmati keindahan-keindahan di Danau Tambelang ini. Dan areanya memang indah banget bener-bener teman-teman. Terus ini juga termasuk luas ya. Dikelilingi sama taman-taman indah dan juga ada kolam ikan koi juga. Ini kita mau melihat ikan koi. Ini tuh tempat spot foto-foto yang diburu sama pengunjung karena di situ kan ada air mancur apa ya namanya. Katanya sih di situ ada air mancur, tapi saat ini airnya belum on gitu ya, atau belum keluar. Katanya sih agak siang-siang si airnya bakal dinyalain sama petugasnya. Mungkin nyalanya nggak 24 jam ya teman-teman, ada jam-jamnya tertentu. Nah ini Alia lagi lihat-lihat ikan koi, bener-bener receh nih Alia. Katanya ikan koinya warna-warni, ini diwarnain ya Mi katanya gitu. Jadi nih anak emang bener-bener apa ya, ditanyain terus dikomentarin segala macam, terus dia juga menyimpulkan segala hal dalam apa yang dia lihat gitu, karena memang di sekolahnya juga termasuk yang kritis sih kata bu guru ya. Kemarin baru dibagi rapot dapat peringkat satu juga teman-teman, alhamdulillah. Dari kelas 1 semester 1 dan 2 peringkat satu, dan sekarang kelas 2 semester 1 udah peringkat satu lagi. Joget-joget nggak jelas. Setelah puas kita menikmati spot kolam ikan koi, kita mau keliling-keliling mengelilingi si danau ini. Bi ambil foto sama. Di bagian pinggiran danaunya memang terdapat lorong-lorong gitu teman-teman, udah kayak wedding aja gitu, dikelilingi sama sama apa ya namanya, terowongan dan ditutupi bunga-bunga kayak gitu. Bisa dilihat ya si danaunya ini agak asat kata suami mah. Kalau saya kan bahasa Sunda ya saat, tapi kata suami asat. Jadi kita tuh sampai debat gitu kan. Saya kekeh saat, suami kekeh asat. Ternyata artinya sama gitu, bahwa si airnya lagi surut. Cuma di bagian danau sebelah sana yang ada tulisan Danau Tambelang itu tempat di mana pengunjung menaiki perahu. Jadi nanti kita akan ke sana coba naik perahu, apakah beroperasi atau tidak gitu ya. Tapi kita sekarang lagi menuju ke pinggiran yang biasa dipakai untuk lari pagi gitu ya. Kita sambil olahraga aja teman-teman, karena ini kan pagi hari. Terus tadi juga sempat ngobrol sama petugasnya bahwa pengunjung biasanya datangnya pada sore hari gitu. Tapi karena abinya memang mau masuk kerja, ini juga sebenarnya jam kerjanya aktif. Tapi karena demi Alia, dia nyenengin Alia, digeser aja jamnya menjadi shift 2 gitu teman-teman. Setelah kita jalan-jalan, merasa kecapean dan kehausan, Alia minta istirahat dulu teman-teman. Nah ini kita bekal dari jalan ya. Jadi kita tuh di sini nggak beli-beli dulu, karena di pikiran kami harga-harga di tempat wisata mahal gitu. Jadi tadi mampir di Alfamidi belanja-belanja makanan, cemilan. Tapi ternyata di sini tuh nggak mahal, hanya 15 ribuan untuk harga
somai, bakso gitu masih biasa harga normal seperti yang ada di area perumahan kami gitu ya. Jadi harusnya memang menikmati apa yang ada di sini, tapi ya udah karena udah bawa bekal kita menikmati bekal aja. Masya Allah teman-teman, akhirnya si air mancurnya udah keluar nih, Alia antusias banget, excited banget, dia lari-lari menuju si air tersebut karena memang ternyata jam-jam tertentu si air ini bisa beroperasi gitu teman-teman. Dan memang tadi juga udah feeling ini batu-batu ini pasti bukan buat foto, cuma buat apa namanya, mengaliri si kolam ikan koi ini. Jadi ini bagus banget buat dijadikan background kalau lagi foto-foto gitu teman-teman. Setelah puas menikmati air mancur di sini, Alia minta naik soang. Memang dari rumah juga tujuannya Alia pengen naik soang gitu teman-teman. Jadi pas di sini yang dibahas hanya soang terus. Sebenarnya panas-panas gini males ya naik-naik kayak gituan, karena kalau soang otomatis kayaknya atapnya kurang maksimal, nggak kayak perahu. Dan di danau juga nggak ada yang naik gitu teman-teman. Cuman ya Alia kekeh, ya udahlah kita ikutin aja maunya. Daripada jembetut gitu kan sampai sana. Alia tuh tipikal yang gak maksa sebenarnya, anaknya nggak yang kalau nggak diturutin guling-guling atau ngamuk, enggak, cuma dia diem, moodnya itu bener-bener kelihatan gitu kan, bad mood banget. Jadi kita ya udahlah ikutin aja, ini mau coba nyari nyari tempat di mana pengunjung bisa menaiki soang-soang tersebut. Kalau di tempat parkir tadi dan tempat keliling-keliling yang ada air mancur itu nggak ada tempat soangnya dan nggak ada petugasnya juga teman-teman. Jadi kita akan keliling-keliling. Ini tempatnya luas banget, jadi kita sangat capek gitu ya, keliling ke sana keliling sini. Dan ini juga masih nanya-nanya di mana gitu kan tempatnya. Dan akhirnya kita menemukan kafe-kafe mini gitu di sini yang harganya juga katanya tidak terlalu mahal, cukup 15 ribuan dan 10 ribuan. Jadi sama sekali tidak dimahalin di sini teman-teman. Kalau misalnya mau langsung makan di sini kayaknya nanti-nanti mah harus kayak gitu ya. Tadi saya bekal karena di pemahaman saya itu di tempat wisata pasti 3 kali lipat harganya gitu teman-teman. Nah, kita turun ternyata salah ya. Di sini tidak ada apa, tempat pelabuhan para perahu-perahu, para perahu. Kita akan cari lagi ke arah sana dan tidak ada orang juga di sini. Hah? Kenapa ya? Tuh udah kelihatan ada perahu yang parkir di sana. Kok parkir sih? Nah, ini aku mau naik ke apa namanya, ke tangga dan nyari tempat yang bisa untuk nanya-nanya gitu. Dan alhamdulillah ternyata ini pintunya, tempat turunnya ketika kita mau mencoba perahu ataupun bebek-bebekan atau soang-soangan gitu teman-teman. Ini abinya juga bingung, ngapain duduk-duduk berdua, katanya nggak ada orang buat bisa ditanya gitu. Kadang-kadang si Abi ini bener ya. Ini aku langsung ke tempat yang jualan bertanya, ini apakah perahunya beroperasi? Kata mbaknya bisa beroperasi. Terus saya harus ngomong kemana mbak? Iya di sini kata mbaknya.
Akhirnya ya udahlah, ini bayarannya 20.000 ya teman-teman, dan ini Alia udah duduk di tengah si soang ini. Kalau dipikir-pikir, kita naik soang-soangan kayak gini hanya menggunakan pelampung aja sebagai pengamannya teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang ini hal biasa, cuma kalau yang baru pertama kali naik kayaknya ngeri-ngeri gimana gitu, apalagi suami dan Alia nggak bisa renang. Kalau saya sendiri renang udah biasa gitu kan, namanya anak gunung di Tasik, banyak kali, banyak tempat buat main gitu waktu kecil, dan sampai dewasa juga saya masih bisa renang gitu teman-teman. Cuma memikirkan dua orang ini jika kenapa-napa memang mengapung, tapi ya pasti shock gitu, karena gini loh, si soang ini bebannya nggak seimbang teman-teman. Bagian saya berat, bagian suami karena berat badannya di bawah saya jadi agak kecil gitu, nggak seimbang lah intinya. Terus Alia juga minta ngegoes, mungkin dia ngerasa duduknya kan di atas ya, di tengah, dan posisinya di bagian atas, jadi dia kepanasan teman-teman, kasihan gitu, mau mau duduk dia pasti harus goes, tapi ya nggak bisa kan. Akhirnya kalau misalnya dirubah-rubah posisinya, ini pasti ngejungkel gitu teman-teman si soangnya, jadi nggak kepikir ke sana. Dan di sini mungkin ya apa namanya, hikmah yang bukan hikmah, pelajaran yang bisa diambil oleh saya, suami, dan mungkin teman-teman yang mau berkunjung ke sini, yang keluargaan kayak kayak kami seperti ini, mendingan naik perahu deh. Kalau naik perahu itu kan pakai mesin, jadi kita nggak mesti harus ngegoes. Dengan ngegoes seperti ini kayaknya kurang menikmati suasana keindahan si danau tersebut teman-teman, karena fokus ngegoes gitu, bahkan tenaganya lumayan keluar banyak, karena ya buat ngejalanin si soang ini bisa jalan karena digoes gitu teman-teman. Dan ngerinya luar biasa karena si soang di bebannya bertiga, terus saya dan Alia mungkin bebannya rada berat gitu kan. Nah soangnya itu sampai kayak ngelelep setengahnya gitu teman-teman, ya Allah kayak ngeri banget pokoknya. Tapi buat Alia happy aja, dia mah mau kayak gimana juga terserah gitu, yang ada malah ketawa-ketawa aja dari tadi, masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini pengalaman yang mungkin kedepannya harus dirubah, jangan naik soang gitu tapi naiknya perahu. Kalau naik perahu tuh bisa sambil makan es krim mungkin teman-teman, atau foto-foto, video-video. Ini videonya juga nggak begitu fokus karena takut nyemplung, takut kebalik gitu soangnya. Dan nggak begitu lama ya, cuma 2 menitan kita naik soang-soangan ini. Kita langsung muter balik lagi aja ke pelabuhan tadi waktu kita pertama naik, karena memang suasananya juga udah panas banget, dan tidak ada satupun gitu loh teman-teman yang naik perahu. Mungkin orang lain mah udah biasa, atau memang mereka nggak terbiasa atau gimana, tapi nggak ada gitu yang naik perahu. Pengunjungnya tadi saya lihat ada anak-anak juga, tapi nggak minta naik naik apa wahana ini gitu. Ya udahlah, kita mau menepi aja, dan alhamdulillah Alia juga bisa dirayu dengan ditakut-takutin aja gitu, takut kebalik ininya si soangnya. Akhirnya Alia mau turun. Nah ini kami sudah pulang teman-teman. Alhamdulillah sudah terpuaskan dengan keindahan alamnya, udah foto-foto juga, video juga, dan ini juga momen yang saya share di YouTube ini untuk mengabadikan aja momen, supaya nanti di handphone ketika ke delete itu ada jejaknya gitu di sini. Nah ini kita udah keluar dari danau, dari gerbangnya, kita mau pulang. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman juga. Mohon maaf kalau misalnya videonya kurang bagus atau pengambilannya kurang pas, karena ini kan yang nge-tag videonya berdua gitu, kadang suami, kadang saya, jadi ya kayak gitulah ya, kurang lebih. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian dan kurang menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.